Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi syariah akad wadiah. Yang pertama mengenai pengertian dari akad wadiah itu sendiri. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Selanjutnya ada pedoman akuntansi syariah akad wadiah. Yang pertama, dasar hukum dari Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari Sally Oktaningsih. Jadi dari uraian hadis di atas menjelaskan bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, orang yang menitipkan titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk dititipi amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang menitipkan barang titipan dan orang yang menerima barang titipan harus bersikap adil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersikap adil dan dapat menyampaikan amanah dengan baik. Kemudian pedoman hukum yang kedua yaitu hadis. Sedangkan dalam hadis menjelaskan tentang akad wadiah, Nabi Muhammad SAW yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa apabila kamu dititipi oleh orang lain suatu barang, maka kamu harus menerimanya, menjaganya dan merawatnya dengan baik-baik, seperti kamu menjaga barang milikmu sendiri. Kemudian meskipun orang yang meminta kamu untuk menjaga dan memelihara barang miliknya pernah mengkhianati kamu, tetapi kamu janganlah sekali-kali membalas dengan mengkhianati orang tersebut. Ya, selanjutnya itu ada jenis wadiah. Nah, jenis wadiah itu ada dua. Pertama, wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah itu sendiri adalah titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil oleh penitip. Dan yang kedua ada wadiah yad damanah. Adalah titipan di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungannya, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Dan terakhir itu ada rukun wadiah. Nah, rukun wadiah, ada pun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah pertama, barang yang dititipkan, kedua, orang yang dititipkan, ketiga, orang yang menerima titipan, dan terakhir ijab kabul. Terima kasih. Yang pertama, giro wadiah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet, giro, sarana pemerintah pembayaran yang lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang giro wadiah Fatwa 2006 yang sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang selanjutnya, tabungan wadiah. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah, yaitu Fatwa 2006 yang sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya atau yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang contoh kasus atau transaksi dan pencatatan. Berikut diberikan beberapa contoh transaksi wadingah, baik giro wadingah maupun tabungan wadingah dan jurnal-jurnal yang dilakukan. Contoh yang pertama adalah pada tanggal 1 Agustus 2020 diterima setoran tunai pembukaan giro wadingah atas nama Wahyu sebesar 20 juta rupiah. Jadi atas transaksi tersebut Bank Syariah melakukan jurnal dari rekening giro Wahyu 20 juta rupiah. Dari jurnal di atas akan mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca. Dapat digambarkan melalui tabel. Dituliskan debit, kredit. Tertulis tanggal, keterangan, jumlah. Tertulis tanggal 1 Agustus 2020
keterangan rekening Wahyu jumlah 20 juta rupiah. Sekarang gambaran dari neraca per tanggal 1 Agustus 2020. Tertulis uraian dan jumlah. Uraian kewajiban giro wadingah jumlahnya 20 juta rupiah. Perubahan saldo buku besar giro wadingah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Wahyu yang dapat digambarkan dalam perkiraan rekening giro Wahyu tertulis tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Tanggal 1 bulan Agustus, keterangannya setoran awal, kreditnya 20 juta rupiah, maka saldonya 20 juta rupiah. Paling seperti itu dari saya, terima kasih. Lagi bahwa akad wadiah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama wadiah amanah dan wadiah dhamana. Produk yang menggunakan akad wadiah dhamana adalah produk rekening giro. Nah, jadi pada akad wadiah, bank syariah itu tidak memiliki hak untuk memberikan bonus kepada nasabah, tetapi umumnya bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah atau bonus untuk nasabah secara sukarela, dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan giro wadiah bagi nasabah. Yang pertama, usaha dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, jika terjadi kerugian akan itu disebabkan dari pemilik modal, maka rugi tersebut akan ditanggung oleh pemilik. Tetapi, jika rugi tersebut dilakukan oleh bank, maka ditanggung oleh bank. Kemudian, yang ketiga yaitu jauh dari perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, selain kelebihan, ada kekurangan giro wadiah. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil yang memerlukan perhitungan yang sangat rumit. Yang kedua, pemilik modal belum pasti mendapatkan keuntungan.